tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk menyampaikan sebuah program beasiswanya untuk membiayai pemuda-pemudi pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Dalam satu kampanyenya, ia bertemu dengan Sutomo, yaitu seorang siswa dari Stovia. Permisi Pak, perkenalkan Pak, nama saya Sutomo. Saya mengagumi kepentingan Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Ya, kita harus memberikan masukan dalam bahasa kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi selama Belanda masih menguasai, kita lebih sulit untuk memajukan pendidikan bangsa. Mungkin begitu, tapi di negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa terpengaruhnya komunitas setempat. Setelah pertemuan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai pada saat itu, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-temannya sesama pelajar Stovia untuk membahas rencana pembentukan perkumpulan tersebut. Selamat pagi semuanya. Jadi, apa maksud Anda mengumpulkan kami di sini? Sahabat guru Saudara Gunawan. Jadi, kita semua tahu kan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, gara-gara Belanda, semua orang melupakan budaya kita sendiri. Oleh karena masalah-masalah itulah, saya mengumpulkan kalian di sini. Saya mempunyai rencana untuk membangun sebuah organisasi. Organisasi seperti apa itu? Dan banyak pemuda pandai yang tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan masalah ekonomi. Kita akan membangun organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Aku setuju dengan ide Bapak ini. Tetapi apakah mungkin pemerintah Belanda akan menyetujuinya? Dan didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka kemudian menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 7-8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Setelah melakukan musyawarah yang cukup lama, akhirnya kita mencapai sebuah mufakat. Mulai hari ini, organisasi ini akan dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo. Selamat pagi semuanya. Organisasi ini sudah berkembang pesat saat pertama kali didirikan. Saya tahu bahwa banyak dari kalian yang ingin berpendapat untuk memajukan organisasi ini. Maka saya beri kesempatan untuk kalian berpendapat kalian masing-masing. Saya ingin organisasi ini menjadi partai politik yang nantinya bermanfaat untuk mengangkat rakyat secara umum, tidak terbatas pada kaum bangsawan saja. Saya juga ingin pergerakan kita tidak terbatas di Pulau Jawa dan Madura saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus. Di sini yang setuju dengan pendapat Cipto angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Baiklah, karena mayoritas tidak setuju, maka pendapat Cipto kami tolak. Dan saya duga organisasi ini tak sependapat dengan saya. Setelah lama berdiri, Budi Utomo mulai mengalami banyak kemunduran akibat dari munculnya organisasi-organisasi baru seperti Sarekat Islam dan Indonesia Partij. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudara, aku ingin menyampaikan ketidakpuasanku terhadap organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, asas kebangsaan Jawa yang kita miliki ini tidak lagi sejalan dengan asas kebangsaan yang seharusnya bersifat nasionalis. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan memutuskan untuk keluar dari organisasi. Apa? Kamu tidak bisa melakukan ini. Organisasi ini tidak akan ada teman kau. Maafkan aku, tapi ini demi kebaikanku dan organisasi ini. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil satu langkah maju dengan menambah
asas dan tujuan pergerakannya, yaitu dengan turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita Kongres Pemuda kedua? Ya, katanya beberapa organisasi penggerak nasional akan berkumpul di Jakarta untuk membahas permasalahan persatuan negara ini. Betul, apakah kamu memikirkan untuk bergabung? Saya memikirkannya, tapi untuk sekarang aku ingin melakukan perubahan kepada organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian ingatkan pendapat kakakku Cipto saat kongres pertama kita? Yang membuat dia keluar? Ya, aku ingin menunjukkan mulai sekarang Budi Utomo tidak akan mementingkan Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo! Hidup! Hidup Budi Utomo! Hidup! Hidup Budi Utomo! Hidup! Walaupun masih bersifat kedaerahan, Budi Utomo dikenal sebagai pelapor organisasi modern di Indonesia dan juga membuka jalan untuk organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indonesia Party. Setelah itu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita harus bangkit, kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Ingat, masih banyak perempuan yang terbelakang. Kita harus bersatu untuk membentuk suatu gerakan yang lebih besar, bukan hanya gerakan yang mencakup perempuan Jakarta, tetapi juga perempuan yang melibatkan seluruh penjuru Indonesia. Benar-benar gerakan ini bukan hanya tentang hak politik, tetapi juga tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Kita harus berjuang agar perempuan mendapatkan tempat yang setara di masyarakat. Ini bukan hanya untuk kemajuan perempuan, untuk bangsa kita juga. Jika perempuan kuat, maka bangsa kita juga akan kuat. Tapi kita harus bekerja keras untuk menyadarkan perempuan yang mereka semua berhak atas semua itu. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerawani adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1950 oleh sejumlah wanita nasionalis di Indonesia. Gerawani baik sebagai organisasi perempuan yang ingin meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengadvokasi hak-hak perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Gerawani menjadi sumber pemberdayaan perempuan. Dengan adanya organisasi ini, kita bukan hanya berjuang untuk hak pilih, tetapi untuk hak-hak dasar perempuan. Kita harus mengedukasi mereka yang masih terbelakang. Ya, tapi perjuangan kita juga tak mudah. Masih banyak yang ragu dan takut, terutama terhadap pengaruh besar politik terhadap organisasi kita. Benar, kita harus hati-hati. Gerakan wanita ini mungkin bisa dilihat sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, gerakan wanita harus dijaga agar tidak murni dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik. Kita semua harus bergerak, jangan biarkan ketakutan menghentikan kita. Kita berjuang untuk wanita yang tidak punya suara. Situasi semakin genting, kita dijadikan kambing hitam oleh mereka yang tidak suka dengan gerakan kita. Aku dengar banyak dari kita yang sudah ditangkap. Mereka tidak peduli dengan perjuangan kita, mereka hanya ingin membungkam kita. Apa yang terjadi pada kita, Gerawani? Kita dibawa ke dalam isu yang bukan milik kita. Kesalahpahaman orang lain terhadap kita semakin buruk, dan akhirnya kita kehilangan arah. Kita bukan hanya menjadi korban politik, tetapi kita juga menjadi korban kesalahpahaman gerakan kita. Ada yang memanipulasi citra kita, membiarkan organisasi kita dipandang sebagai ancaman. Padahal tujuan kita hanya satu, yaitu mensejahterakan dan memajukan perempuan Indonesia. Terkadang keberanian dan kepercayaan tidak akan bertahan di tengah peperangan politik. Kita mungkin sudah berhenti, tapi semangat kita tidak akan pernah padam. Gerawani mungkin bubar, tapi kita tetap bisa berjuang.
kita akan menjadi suara perempuan dimanapun kita berada. Betul, Sulami. Meskipun gerakan ini sudah tidak ada, tetapi perjuangan kita tetap abadi. Setiap langkah kita, setiap usaha kita akan menginspirasi generasi berikutnya. Gerakan ini memang berhasil, tetapi arti dari perjuangan ini tidak akan pernah kita lupakan, dan selamanya kita akan menjadi bagian dari sejarah ini. Komunitas Garwani adalah awal perjuangan besar. Meskipun kita harus berpisah, semangat itu akan terus hidup dalam setiap langkah perempuan Indonesia. Walaupun Garwani dibubarkan pada awal Orde Baru, semangat pemberdayaan perempuan yang digagas oleh organisasi ini terus menginspirasi banyak organisasi perempuan di Indonesia. Perjuangan yang dimulai oleh Garwani tetap hidup dalam banyak bentuk hingga kini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sauki Mubarok. Perkenalkan, nama saya Dunia Lestari. Nama saya Muhammad Arfan. Perkenalkan, nama saya Amir Fardi. Nama saya Muhammad Hasan. Kaum campuran di masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendahan di mata orang asli Belanda. Adanya diskriminasi dan rasa iba membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada saat itu, kaum campuran hanya mampu bekerja di pekerjaan menengah dengan gaji yang lumayan tinggi. Tetapi dengan seiringnya waktu, pemerintahan Belanda lebih memilih untuk mempekerjakan kaum pribumi dengan gaji yang tentu lebih kecil. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Douwe Dekker untuk membangun suatu persatuan antara kaum campuran Indonesia Belanda dan kaum pribumi untuk membentuk suatu organisasi. Douwe Dekker, Wah, bener Douwe Dekker, piye kabare? ayo kalian, lama tak? Dulu. Jadi dia pernah terpon membuat organisasi bersatu isu. Kemarin saya sudah buat, tapi tidak terlalu berhasil. Organisasi pribumi dan sesama organisasi itu tidak terlalu berpartisipasi. Mereka lebih memilih untuk tetap memilih dari para pemerintah coklat itu. Aku ngerti niat mati, aku dengan bodoh. Komentar terlalu kecil, kita harus perlawanan. Bener itu, aku lagi membangun organisasi politik. Maka kita tidak terlalu mendasarkan saja. Iya, Kenapa? maafkan saya hanya tuh excited. Saya kira aku pergi lebih apa? Jadi dulu. Terus bicara apa kalian itu? Aku butuh bantuan kalian. Bagaimana kita buat partai politik Indonesia? Aku beri nama Indis Party. Oke, jadi begini. Dengan itu, Indische Partij terbentuk. Indische Partij banyak diekspos pada surat kabar The Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapat yang memicu semangat juang para pemuda masa itu melalui surat kabar. Indische Partij berkembang dengan baik. Dengan adanya Indische Partij ini, memicu kelompok pemuda untuk ikut membentuk sebuah partai politik. Sebagai salah satu tokoh politik pertama di masa itu, tiga serangkai seringkali berjalan-jalan untuk melihat keadaan sambil membagi ilmu mereka pada anak-anak bangsa, juga rakyat pribumi. Upaya ini membuat semakin banyak kaum pribumi yang menyukai Indische Partij. Dan seperti sore ini, tiga serangkai sedang menuju sebuah pemukiman, berniat ingin membagi ilmu juga memberikan mereka motivasi nasionalisme. Namun, berbeda dengan sore-sore sebelumnya, tiga serangkai menemukan prajurit yang sedang mengambil uang salah satu warga desa itu.
apa-apa sama niki, kabeh gawe apa dhewe. Belanda menyuruhmu untuk apa, sobat? Maaf, saya juga nggak mau melakukan ini. Tapi jika saya tak melakukan ini, Belanda akan membunuh keluargaku. Maafkan saya. Iya nggak apa-apa mas, duitku wis ono, gak bisa tuku sego. Sobat, beritahukan kami. Untuk apa uang itu? Belanda hanya bilang padaku, aku disuruh memungut iuran dari warga. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Maafkan saya. Ini pasti untuk berpesta-pesta. Pesta apa, Cip? Emangin apa? Pesta kebebasan Belanda dari Perancis. Benar kata Cipto. Baik sobat, bawa uang itu. Terima kasih Pak Deker, terima kasih Pak Cipto, terima kasih Ki Hajar. Matur suwun. Terima mas. Kasih dijarno iki. Bener, masa mereka berpesta pakai uang rakyat? Apakah malu mereka? Benar-benar para pejabat tak tahu diri. Tapi kita tidak boleh gegabah, atau para prajurit berbumi akan mendapatkan masalah karena kita. Benar, kita harus pikirkan secara matang-matang. Tapi apa? Aku kepikiran untuk buat surat. Surat apa? Aku ingin buat surat untuk kirimkan ke The Express. Untuk surat sindiran aja. Biar Belanda itu malu karena memungut uang rakyat itu salah. Boleh kita coba agar dunia melihat betapa memalukannya bangsa Belanda. Maaf Tuhan, ini adalah surat. Kurang ajar, ini penghinaan. Kau siapkan prajuritmu. Kita akan mengadakan ekspedisi penyekapan. Siap, Komandan. Bagaimana rasanya tidak bisa apa-apa? Padahal kalian bisa mencari pekerjaan lebih baik. Jangan. Dasar anak kegonggong. Hei kalian, para Belanda, suatu saat kalian akan melihat lautan manusia Indonesia bersatu melawan kalian, meraih kesuksesan dan berdiri tegak di atas mayat kalian. Hahaha. Cukup. Hentikan pidato bodoh itu. Prajurit, sekap mereka. Tiga serangkai diasingkan ke Belanda secara terpisah-pisah untuk waktu yang tidak ditentukan Belanda. Dalam masa pengasingan itu, mereka memanfaatkannya untuk menimba ilmu dan merencanakan rencana-rencana politik untuk mengayang Belanda. Namun saat dalam masa pengasingannya, Cipto Mangunkusumo jatuh sakit dan meninggal lalu dipulangkan ke tanah air. Douwe Dekker dan Ki Hajar Dewantara yang mengetahui akan hal itu baru dapat pulang ke tanah air selang tahun kemudian. Dekker, Cipto itu orang semangat. Aku tak kusangka dia pergi duluan. Aku kira kamu yang pergi duluan. Jangan bercanda, Dekker. Untuk saat ini kita berjuang sendiri-sendiri dulu agar tidak mudah tertangkap oleh bangsa Belanda. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Anggota Indische Partij akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, sementara Douwe Dekker melanjutkan perjuangannya lewat pers. Indische Partij merupakan organisasi yang berumur pendek, namun merupakan awal dari landasan bagi berdirinya partai-partai di Indonesia. Dan dengan itu, Indische Partij merupakan organisasi pemuda Indonesia yang menjadi organisasi pemersatu kaum pribumi dan kaum campuran Indonesia Belanda. Indische Partij juga merupakan organisasi penting di dalam politik Indonesia.